Halo dan salam sehat selalu. Saya punya suatu kebiasaan yang dianggap oleh teman-teman saya sebagai kebiasaan buruk. Saya nggak makan makanan pedas. Sebagai teman-teman yang baik, tentu saja mereka tidak akan berdiam diri. Salah satu prinsip yang dipercaya adalah, sama seperti keterampilan lainnya, makan pedas juga perlu dilatih dulu. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka jadi lebih sering mengajak makan di tempat yang kebanyakan menu andalannya memiliki rasa yang relatif pedas. Itu berkisar antara ketika dimakan, lidah terasa sakit sedikit, sampai yang ketika baru masuk ke mulut saja sudah terasa panas. Dan ketika menyentuh lidah, rasanya nggak sabar pengen pesan es teh. Jenis makanan seperti ini termasuk masakan Padang, masakan Aceh, masakan Palembang. Loh, kok di Sumatera semua? Dan juga masakan Korea selain boncon. Buat yang nggak tahu, boncon itu KFC-nya Korea. Ano ang K-sarap sa bonchon? Try nyo ang K-style chicken drama ng lasa. I love this. It's bonchon! Dulu sempat ada di Indonesia, tapi sekarang semua cabangnya sudah tutup. Mungkin karena taste-nya kurang sesuai dengan selera lokal. Sejak dirumahkan, saya tidak pernah lagi mengunjungi restoran Korea. Walaupun menunya selalu heboh karena ada side dish, makanannya pedas, dan seringkali bikin sakit perut setelahnya, ada sedikit kerinduan menikmati masakan Korea serba pedas itu. Pada weekend lalu, saya mengunjungi supermarket dekat rumah untuk belanja 2 mingguan. Ini belanja snack, bukan belanja makanan. Saya melihat snack ini. Keripik Trix. Dan yang unik adalah, rasanya tersedia dalam rasa kimchi. Cut. Sebelumnya, untuk mendapat pemberitahuan ketika video baru muncul, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sedikit mengenang masa lalu, saya sempat mengambil beberapa foto ketika makan di restoran Korea. Ini adalah 2 yang masih bisa saya temukan. Foto ini diambil dalam rangka perayaan menjelang akhir tahun bersama teman-teman di kantor. Ini adalah Korean barbecue, di mana restoran menyediakan bahan mentah dan kami harus masak sendiri. Kalau dipikir-pikir, saya datang ke restoran untuk makan. Tapi sampai di sana, ternyata saya juga harus masak sendiri. Ini terdengar agak kejam, tapi restoran itu masih sedikit membantu. Seperti daging sudah dipotong tipis-tipis, telur sudah dikupas dari cangkangnya, dan ada makanan pembuka yang sudah matang seperti kimchi. Satu hal yang cukup menarik dari makan di tempat seperti ini bersama teman-teman adalah waktu menunggu yang lebih sedikit. Biasanya ketika saya datang ke restoran, saya memilih menu dan menunggu makanan datang. Di restoran seperti ini, saya bisa langsung mengambil bahan makanan, lalu mengobrol bersama teman-teman ketika memasak. Ini foto lainnya yang diambil ketika, kayaknya lagi pengen aja. Minggu itu cukup sibuk, dengan masalah yang datang bertubi-tubi di kantor. Kami berpikir, ini mungkin adalah ide yang baik untuk mengakhiri minggu kerja ini dengan beberapa shot minuman keras dan sedikit ayam goreng. Menunya adalah ayam pop dengan keju. Rasanya tentu saja agak pedas. Begitu juga dengan kimchi yang disediakan. Saya masih nggak habis pikir dengan kimchi. Itu punya rasa kombinasi antara pedas dan asam. Itu adalah 2 rasa yang ada di tier bawah rasa favorit saya. Pahit itu ada di bawah asam, tapi di atas pedas. Saya kan memang nggak suka pedas. Selanjutnya kita lanjutkan di segmen 2. Kembali lagi bersama saya. Kalau dilihat di supermarket, keripik ada macam-macam. Tapi keripik favorit selalu keripik kentang. Itu karena dari kecil sudah diajari makan citato. Saya akan buat perbandingan beberapa keripik kentang yang populer. Kita akan melihat 2 hal saja, yaitu harga per gram dan kalori dari lemak per penyajian. Dalam kemasan ada beberapa istilah terkait nilai gizi. Energi total yang merupakan kombinasi dari karbohidrat, lemak, dan protein. Energi lemak, seperti namanya, berasal dari lemak dan seringkali mencuri perhatian orang yang sedang menjaga proporsi tubuh.
Pertama adalah snack masa kecil yang dikenal baik oleh anak tahun 80-an sampai sekarang. Dalam satu kemasan Citato, berat bersihnya 168 gram dan dijual dengan harga retail Rp22.000 sebelum diskon. Dengan demikian, untuk setiap gram, saya mengeluarkan uang sebesar Rp131. Lalu dalam setiap lembar keripik diperkirakan akan dihasilkan 50 kilokalori dari lemak. Lay's, yang juga merupakan produksi Indofood, punya statistik yang hampir sama dengan Citato, kecuali untuk energi dari lemak, lebih tinggi sekitar 40%, jadi 70 kilokalori. Potabi itu merupakan produk yang cukup baru. Saya tidak menemukan yang dalam kemasan besar. Untuk kemasan yang lebih kecil, perbandingan berat dan harganya masih mirip di Rp130-an per gram. Lalu untuk energi dari lemak, lebih tinggi sekitar 120% dari Citato, jadi sekitar 110 kilokalori. Kemudian ada Pringles. Pringles yang dijual di sini merupakan produksi dari Kellogg Asia yang pabriknya berada di Tech Park, Negeri Sembilan, Malaysia. Keren ya nama kotanya, jadi kayak di Mockingjay. This is Capital TV. The harvest that sustains. Ini adalah produk impor, jadi tidak mengherankan kalau harga per gramnya juga sekitar 57% lebih tinggi daripada Citato. Sedangkan untuk energi dari lemak hanya lebih tinggi 20% dari Citato. Yang terakhir adalah topik bahasan dalam video ini, keripik kentang Trix yang merupakan produk dari Taste Bakery. Walaupun namanya keren dalam bahasa Inggris, tapi ini merupakan produk lokal yang pabriknya terletak di Tangerang. Kalau dilihat di websitenya, produk ini mempunyai 4 rasa, original, Asian barbecue, kimchi, dan rendang. Dalam websitenya disebutkan kalau produk keripik ini memiliki rasa yang bertema Asia dan memiliki kadar kalori yang kurang dari 100 kilokalori. Berdasarkan statistiknya sendiri, ini cukup menarik karena kalori dari lemak bahkan lebih rendah dari Citato, sekitar 30% atau 35 kilokalori. Selain itu, harga per gramnya pun relatif lebih rendah. Saya memang kurang paham apakah ini merupakan produk yang lumayan budget friendly dengan kandungan lemak yang relatif cukup rendah, tapi saya juga percaya bahwa harga dan kualitas akan berbanding lurus. Kembali ke studio. Kembali lagi bersama saya. Ini adalah Trix Kimchi. Keripik kentang ini kemasannya cukup sederhana tapi eye-catching. Warnanya merah, bentuknya kotak, dan ada gambar kentang yang lagi lari di depannya. Kalau diperhatikan lebih lanjut, ini kentangnya sambil megang sawi putih bukan ya? Kenapa sawi putih ya? Kimchi itu kan memang terbuat dari sawi putih. Saya suka lupa. Sebentar lagi kita akan unboxing. Jadi dalam satu bungkus ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bungkus Trix kecil. Lalu kita buka salah satunya. Oke. Dalam satu kemasan ini ada lagi 5 piece keripik Trix yang sudah dipotong tipis-tipis. Wow. Kelihatan sangat baik, kuning dan dibakar dengan pas. Kita akan coba rasanya. Seperti kelihatannya, hasil panggangannya cukup baik, renyah, dan mudah digigit. Untuk rasanya, ini ada rasa kentangnya, gurih, gurih-gurih micin, dan pedas.
Kayaknya ini maksudnya kimchi, tapi sudah diindonesiakan. Di lidah masih terasa menggigit, ada manisnya, ada pedasnya. Masih nggak seperti kimchi yang ada di restoran Korea, tapi kalau buat snack saja, masih boleh lah. Rasa micinnya masih ada, khas keripik kentang lokal kita. Lumayan enak, recommended. Lumayan enak, cuma agak repot makannya karena dibungkus per 6 potong. Peace. Terima kasih telah menonton. Saya Adi, dan sampai jumpa lagi.